diskusinya menarik banget ya mengenai millennials, gaya hidup millennials, dan bagaimana pengelolaan keuangan termasuk investasi di perumahan. Nah, saya mesti jelasin, Mbak, saat ini memang pemerintah memiliki banyak program ya terkait dengan kepemilikan rumah bagi masyarakat atau Indonesia. Dan jujur Mbak, sebagian besar nasabah BTN debitur yang mengajukan KPR majority adalah millennials. Wow. Atau kalau kita definisikan 21 sampai 35-36 tahun. Kalau kita mau definisikan datanya. Nah, memang kalau kita lihat peraturan pemerintah ada beberapa skema. Skema yang paling populer adalah KPR subsidi dengan skema FLBP, di mana pemerintah mengatur bahwa yang diatur penghasilan maksimal justru bukan penghasilan minimal, maksimal 8 juta, di mana pemerintah memberikan fasilitas melalui bank-bank penyalur, suku bunganya hanya 5% sampai dengan usia kredit lunas. Jadi fix 5%, tidak berubah. Nah, rumah-rumah ini adanya di Bodetabek juga ada, gitu ya. Di Bodetabek juga ada. Saya nggak pakai JA ya Bu ya, kalau pakai JA nanti kenyataannya nggak ada di Jakarta. Jadi bentuknya adalah itu yang di harus daerah pinggiran. Ya. Jadi pakai Bodetabek, jadi harganya maksimal kurang lebih 168 jutaan, di mana pemerintah mengatur salah satunya adalah selain suku bunga tadi, maksimal penghasilan, juga kondisi rumahnya. Jadi kondisi rumahnya memang harus layak huni. Jadi jangan sampai murah tapi nggak layak huni. Dan developernya banyak. Di sekitar Bodetabek saat ini yang kita punya stoknya ada 10.000 lebih. Ya, 10.000 lebih yang bisa langsung disalurkan kepada pembeli gitu ya. Syaratnya apa? Ya, syaratnya mudah. Yang penting pertama, mereka belum memiliki rumah. Jadi harus first home buyer gitu ya. Belum memiliki rumah, lalu tadi memiliki penghasilan tetap sampai dengan 8 juta. Jadi kalau di atas itu malah nggak boleh. Nah, ini memang satu-satunya polisi KPR yang unik yang diatur adalah penghasilan maksimal. Ya, karena ini memang program pemerintah. Dan kita nanti ada gambar-gambar, foto-foto kondisi rumahnya juga sangat layak gitu ya. Sampai kasarnya sektor informal pun bisa memiliki rumah ini. Dan angsurannya hanya 900.000 sampai 1.100.000 Pak. Kalau misalnya ambil tenor 15 sampai 20 tahun. Jadi sangat-sangat mungkin untuk dimiliki. Wah, baru awal aja kita udah dapat banyak informasi ya tadi sampai ke syarat dan lain-lainnya. Mungkin nanti kita bakal bahas lebih detail. Tapi intinya nih, kalau menurut Pak Nixon, jadi kalau sudah punya kerjaan gitu ya dengan gaji 5 juta per bulan, disarankan langsung aja beli rumah atau gimana nih Pak? Ya, memang ini kan bergantung prioritas dari calon pembeli ya Pak ya. Kalau biasanya yang men-trigger kepemilikan rumah adalah pernikahan atau persiapan pernikahan. Kalau mereka udah menjadi prioritas, segera saja. Kalau saya pikir nggak usah ditunda. Karena kalau ditunda, harganya bukan makin murah, tapi biasanya justru naik. Gitu ya Mbak. Oke, nah itu menurut Pak Nixon. Coba kalau ke financial planner-nya nih, Pak Mariadi, idealnya gimana sih per kapan gitu kita bisa mulai punya rumah ketika kita sudah baru lulus, mungkin kemudian dapat kerjaan dengan 5 juta rupiah per bulan gitu. Dan yang harus dipikirkan apakah kita nabung DP-nya dulu atau gimana nih? Karena kan sekarang ada banyak program yang DP 0% gitu ya. Pertimbangannya apa aja Pak? Oke, pertimbangan pertama memang saya setuju dengan Pak Nixon tadi, tergantung dari prioritas. Karena kan kita nggak bisa patokin gitu ya, setiap orang harus punya rumah sendiri gitu. Nanti yang nggak pengen punya rumah jadi kepaksa gitu, atau ada kebutuhan lain yang harus dipenuhin dulu gitu kan. Atau dia sudah punya warisan atau udah punya punya rumah yang udah ditanggung oleh orang tuanya. Jadi kan itu nggak harus juga. Jadi balik lagi memang betul, apakah rumah itu sudah jadi prioritas atau belum bagi dirinya. Tapi sebenarnya prioritas itu bisa di-set dari awal, sedini mungkin. Apalagi tadi Pak Nixon bilang ada program yang dari usia 21. Nah, ini menarik sekali kan, artinya
sebelum dia lulus kuliah atau dia dari sekolah langsung bekerja atau mungkin kuliah sambil bekerja gitu ya, sudah bisa memikirkan hal itu. Karena kan tujuan untuk beli rumah ini kadang-kadang nggak semuanya untuk ditinggali gitu kan. Ada juga yang mungkin saya udah punya rumah tapi saya dari orang tua atau saya mau tinggal di rumah orang tua aja sekarang. Tapi kepikiran untuk investasi di rumah ya boleh-boleh aja. Jadi balik lagi nggak bisa dipatokin ini apakah harus atau tidak atau sebaiknya seperti apa. Balik lagi ke dirinya, pandangannya seperti apa nih ke depannya, rencana hidupnya seperti apa. Gitu. Biasanya kalau udah mendekati menikah pun atau sudah menikah pun pengeluaran itu udah terlalu banyak. Iya, Dan iya, itu akan iya. membebani banget gitu kan. Belum lagi cicilan yang ini, cicilan yang itu atau udah kebiasaan yang tadi yang udah habit yang udah terbentuk. Nah, itu akan lebih sulit lagi akhirnya kerjanya jadi double atau suami istri bekerja atau seperti apa, jadi usaha macam-macam akhirnya hidupnya untuk membayar tagihan aja. Gitu. Betul. Jadi Nah, memang sebaiknya di awal ya harus tergantung dari orangnya, harus punya tujuan ke depannya seperti apa. Kalau emang udah punya rencana buat beli rumah, entah itu buat investasi atau buat ditinggalin, ya itu sebaiknya secepatnya. Iksan dan Pak Mariadi, kalau gaji UMR ambil KPR kan bunganya fix 1-3 tahun katanya. Pas floating katanya pengalamannya mungkinnya pengalaman temennya melesat sampai nggak kira-kira. Mungkin nggak nih fix sampai 10 tahun? Mungkin ke Pak Nixon ya pertanyaannya, gimana Pak Nixon? Ini saya tanya, yang jawabnya itu ada dua jawaban. Yang pertama, mungkin nggak sampai fix sampai 10 tahun, kita ada fix sampai 10 tahun ada programnya Mbak. Bahkan tadi kalau KPR subsidi itu fix sampai 20 tahun, 5% kalau yang subsidi. Kalau yang komersial biasa, KPR non subsidi, itu ada juga yang fix 10 tahun tapi tidak 5%, masih commercial rate. Ada kalau mau fix 10 tahun. Nah, kemudian kalau misalnya yang program, misalnya sekarang kan BTN itu keluarin bunga yang non subsidi, yang komersial biasa, artinya rumah-rumah yang 200 juta sampai dengan 1 M gitu misalnya, itu kita mengeluarkan suku bunga 4,5% fix gitu ya. Tapi kita atur Mbak kenaikannya maksimal 1% setiap tahun. Jadi kita nggak langsung ke floating, nggak, karena kalau langsung ke floating nanti pasti jadi NPL atau jadi nunggak. Jadi kita atur kenaikannya pun di capping kalau di BTN. Jadi maksimal 1%, 1%, 1% gitu ya. Akan ngambil kurang lebih 5 tahun baru ke arah floating. Itu Mbak. Jadi rasanya kami saat ini membuat juga nggak langsung begitu fix lepas langsung ke floating, itu kayak terjun bebas. Nah kita udah manage juga naiknya pelan-pelan, jadi pakai stagger atau anak tangga. Jadi 1% naik, tahun depan naik lagi 1%, itu udah kita hitung Mbak, supaya mereka nggak langsung terjun bebas. Jadi nggak langsung terbang gitu aja ya bunganya. Langsung aja kita ke pertanyaan berikutnya karena ini spesifik banget untuk Pak Mariadi mungkin ya Pak. Hitung-hitungannya nih langsung, gimana sih kalau gajinya 5 juta, kira-kira DP-nya yang harus dibayarkan itu berapa, idealnya dengan cicilan berapa dan dengan termin berapa tahun Pak, supaya nggak memberatkan? Oke, kalau DP balik lagi tergantung dari harga rumahnya kan ya. Mungkin kita asumsikan DP-nya berapa gitu, Pak. persen? Oke, misalkan diasumsikannya tadi bukan di Jakarta ya, jangan ngomongin di Jakarta. Kita ngomongin di luar daerah. Harga 300 juta misalkan, karena masih ada harga-harga seperti itu di daerah. Iya. 300 juta misalkan DP, saya kurang tahu sekarang masih 30% atau ada beberapa bank juga mungkin, saya nggak tahu di BTN berapa. Itu ada yang di bawah 30% mungkin ya. Nanti tinggal dikalikan saja 30%. Kita ambil yang paling maksimal aja deh, 30% dari DP-nya, dari harga rumahnya tadi berapa, 300 juta. 30% 60 juta gitu ya. 90-an kali ya. 90 juta. 90 juta berarti harus disiapin kan. Udah ada atau belum uangnya gitu. Kalau belum ada ya berarti harus cicilnya yang awal ada cicil DP-nya dulu 90 juta. Nah, cicil DP ini bebas kan sebenarnya, kalau cicil DP itu nggak ada aturan 35% sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Kalau nyicil di bank kan 35% maksimum kan. Tapi kalau nyicil DP ini kan tergantung kekuatan kita sendiri. Misalkan mau 50% dari gaji ya boleh-boleh aja setiap bulan gitu kan, asal kebutuhan bulanannya masih ke cover dengan 50%-nya lagi gitu.
Nah, dikumpulin sampai 90 juta. Nanti baru kita DP. Nah, nanti sisanya yang 210 juta itu tinggal kita hitung berapa besar nih dapat bunganya. Ya. Dapat bunganya berapa persen? Lalu kita lihat cicilannya berapa. Karena kan kalau tadi saya bilang 35% dari penghasilan 5 juta itu adalah 1.750.000. Nah, harus dicocokin. Gimana cara cocokinnya antara harga rumahnya atau DP-nya ditinggiin, misalkan nggak cukup gitu, oh cicilannya ternyata 2 juta, DP-nya ditinggiin, atau jangka waktunya dipanjangin. Ya. Nah, jangka waktu dipanjangin tadi kan Pak Nixon udah bilang juga ada yang 20 tahun gitu kan. Wah, ini dahsyat sekali 20 tahun gitu kan. Nah, tapi harus diingat juga 20 tahun itu bukan waktu yang pendek, dan kita harus lihat juga usia sekarang berapa. Iya. Gitu. Usia sekarang berapa? Kalau misalkan 20 tahun lagi, berarti usia pensiun kan 55 ya. Berarti kan dia masih bisa di usia 30 masih bisa harusnya. Gitu. 30 masih bisa sampai 50 tahun. Nah, itu juga harus dipertimbangkan juga apakah selama 20 tahun ini karirnya harus dijaga nih. Nah, dan biasanya juga kan untuk penghasilan kan naik setiap tahun. Ya. Nah, kenaikan gaji ini apakah bisa nutupin juga nih untuk kenaikan floatingnya tadi, misalkan floating nih nanti udah tahun ke berapa, tahun ketiga, kalau tadi Bang BTN kan ada steppingnya ya, nggak ngagetin lah istilahnya. Nah, itu juga tetap harus dihitung. Nah, kenaikan gaji tahun depan akan seperti apa nih, atau harus nambah penghasilan seperti apa nih nantinya, karena kan walaupun naiknya pelan-pelan, tetap akan ada kenaikan. Apakah ini sudah mentok di maksimum 30% cicilannya? Kalau 35% yang udah maksimum, nah ini harus siap-siap nih tahun depan. Walaupun floatingnya sedikit lebih naiknya sedikit, tapi kan itu akan mempengaruhi 35% tadi. Ya kan? Itu akan jadi lebih besar. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan juga jangka waktunya tadi, jangka waktu atau harga rumahnya sendiri, yang harus di awal sebenarnya harga rumahnya make sense nggak dengan gaji yang sekarang,